Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eliza Putri Utami. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusutan arsip. Kegiatan kearsipan. Kegiatan administrasi mengakibatkan volume arsip terus bertambah, sehingga dapat menimbulkan masalah terkait penyediaan anggaran untuk tenaga, ruangan, dan perlengkapan, serta pengelolaannya. Kegiatan penyelamatan arsip ada 5, yaitu penyimpanan pada arsip, perawatan pada arsip, pemeliharaan pada arsip, pengamanan pada arsip, dan penyusutan pada arsip. Penyusutan arsip. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan dalam lingkungan kantor. Kemudian ada pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, menyerahkan arsip ke Arsip Nasional. Tujuan penyusutan arsip ada 3. Yang pertama yaitu mendayagunakan arsip dinamis sebagai berkas kerja maupun sebagai referensi. Kemudian yang kedua, menghemat ruangan, peralatan, dan perlengkapan. Yang ketiga, mempercepat penemuan kembali arsip dan menyelamatkan barang bukti pertanggungjawaban administrasi pada arsip. Nilai guna arsip ada 2 macam, yaitu nilai guna primer dan nilai guna sekunder. Nilai guna primer yang berisikan nilai guna administrasi, nilai guna hukum, nilai guna keuangan, nilai guna ilmiah dan teknologi. Kemudian nilai guna pada sekunder yang berisikan nilai guna kebuktian dan nilai guna informasional. Nilai guna arsip, nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna pada arsip masing-masing. Penentuan nilai guna arsip. Proses penilaian arsip untuk menentukan jangka waktu penyimpanan atau retensi yang didasarkan atas kajian terhadap isi arsip. Penataan hubungan dengan arsip lain. Kemudian ada juga yang merupakan kegiatan untuk memisahkan arsip dalam 2 kategori. Yang pertama, arsip yang bernilai guna permanen yang harus terus disimpan. Dan yang kedua, arsip yang bernilai guna sementara yang dapat dimusnahkan. Kemudian ada keberhasilan penilaian arsip. Yang pertama yaitu pemahaman. Di sini pemahaman dengan arti kemantapan pengertian dan pemahaman terhadap cara merekam arsip. Kemudian ada juga kesadaran. Pengertian dan kesadaran akan fungsi dan kegunaan arsip serta pentingnya penyelamatan pada arsip tersebut. Berikut adalah contoh daftar arsip atau untuk nilai guna. Nah, di sini kita belajar mengisi daftar arsip atau daftar kelompok arsip. Instansi ini boleh diisi sebuah perusahaan ataupun universitas. Kemudian alamat tersebut diisi dengan alamat perusahaan, telepon juga diisikan dengan telepon perusahaan. Nomor pemberian kelompok arsip, penataan nilai guna, dan keterangan pada daftar arsip. Daftar kelompok arsip. Petunjuk pengisian daftar arsip atau daftar kelompok arsip. Yang pertama, nomor diisikan nomor urut untuk kelompok arsip. Yang kedua, pemberian kelompok arsip. Deskripsi yang meliputi judul dan isi setiap kelompok pada arsip. Kemudian ada penataan. Penataan arsip atau berkas dari setiap kelompok arsip, apakah secara seri, rubrik, ataupun dosir. Yang keempat, nilai guna arsip. Nilai guna yang dipunyai atau dimiliki oleh setiap kelompok arsip. Kemudian yang terakhir ada keterangan. Diisi menurut kebutuhan saja, misalnya dimusnahkan setelah transaksi selesai ataupun permanen dan sebagainya. Di sini ada 2 metode penyusutan arsip. Metode berkala, dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Bisa berlaku 1 kali, bisa berlaku 2 kali, dan atas dasar waktu minimal atau maksimal pada arsip tersebut. Kemudian ada metode berulang atau terus-menerus. Jadwal retensi arsip. Di sini ada pengertian jadwal retensi adalah suatu daftar yang memuat kebijakan seberapa jauh arsip dapat disimpan atau dimusnahkan, atau menentukan jangka waktu penyimpanan arsip tersebut. Kemudian jadwal retensi menunjukkan lamanya masing-masing arsip disimpan di file aktif atau satuan kerja sebelum dipindahkan ke pusat penyimpanan arsip atau file inaktif. Jangka waktu penyimpanan masing-masing atau sekelompok arsip sebelum dimusnahkan atau dipindahkan ke arsip nasional. Penggunaan jadwal retensi. Yang pertama untuk memisahkan antara arsip aktif dan arsip inaktif. Yang kedua memudahkan penyimpanan penemuan kembali arsip aktif. Kemudian yang ketiga menghemat ruangan, perlengkapan, dan biaya. Keempat, menjamin pemeliharaan arsip inaktif yang bersifat permanen. Yang kelima, memudahkan pemindahan arsip ke arsip nasional. Penentuan jangka waktu penyimpanan arsip. Penentuan jangka waktu penyimpanan arsip atau retensi arsip ini ditentukan berdasarkan nilai guna masing-masing pada berkas arsip. Yang pertama, untuk menjaga objektivitas dalam menentukan nilai guna berkas atau arsip, jadwal retensi arsip disusun oleh suatu panitia yang terdiri dari pejabat yang memahami kearsipan, fungsi, dan kegiatan masing-masing kantor atau instansi organisasi tersebut. Panitia perlu melihat peraturan tentang jangka waktu penyimpanan berkas, misalnya penyimpanan berkas keuangan dan kepegawaian. Berikut adalah contoh rancangan jadwal retensi arsip. Masalah dituliskan atau diketik dengan kata tausahaan pegawai pada suatu perusahaan. Masalah juga diisikan penerimaan pegawai pada suatu perusahaan. Judul berkas juga
Judul berkas diisikan dengan judul suatu surat yang ditujukan pada suatu perusahaan, retensi, aktif, inaktif, apakah 1 tahun setelah pengumuman penolakan ataupun 1 tahun setelah penerimaan. Keterangan bisa diisi musnah atau atau bisa diisi permanen. Pelaksanaan penyusutan arsip ada 3 tahap, yaitu yang pertama penyusutan arsip dari aktif ke inaktif, pemusnahan arsip, yang ketiga penyusutan arsip instansi ke arsip nasional. Berikut adalah langkah-langkah penyusutan pada arsip. Menyaingi atau memilih mengambil yang tidak berguna supaya arsip berkurang. Yang kedua, menyiapkan peralatan untuk menampung arsip yang akan disusutkan. Dan yang ketiga, membuat catatan atau daftar tentang arsip yang akan disusutkan. Terima kasih, itulah penjelasan materi penyusutan arsip dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.